Shalom, baik, saya akan menjelaskan kepada kita di mata kuliah kami TS 4 yang berjudul yaitu Kristologi. Kristologi ini terbagi beberapa bagian nantinya, yaitu pengertian ekstensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, ekstensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, nama-nama dan keilahian Yesus serta jabatan-jabatan Yesus. Masuk kita pada bagian pertama, yaitu Kristologi. Kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristo yang artinya Kristus, dan sedangkan logos yaitu firman, perkataan atau perbuatan. Dan bisa kita artikan bahwa Kristologi yaitu yang berpusat pada Kristus itu sendiri. Masuk kita pada bagian B-nya yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Eksistensi itu yang disebut juga keberadaan. Masuk kita pada bagian satunya yaitu Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Yesus Kristus adalah poros atau yang disebut dengan pusat studi bagi teologi Kristen yang menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran konsep teologi seorang sangat ditentukan oleh pemahaman kristologinya. Masuk kita pada bagian yang kedua yaitu Kristus dalam kekekalan masa lalu. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 58. Masuk kita pada bagian ketiga yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Tak kala Yesus mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham jadi, maka ia sedang mengungkapkan prakondisi eksistensinya yang adalah Yahweh. Masuk kita pada bagian A-nya yaitu tipologi Yesus Kristus, Yesus dalam tokoh-tokoh PL. Tipologi Kristus dalam tokoh-tokoh PL yaitu yang pertama Harun. Harun berperan sebagai imam besar agung yang mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Yang kedua yaitu Adam. Kristus. Baik, kita akan melanjutkan yaitu yang kedua Adam. Artinya Kristus adalah Adam terakhir, kepala ciptaan baru yang memulihkan hubungan. Yang selanjutnya yaitu Yusuf. Yusuf ditolak saudara, menderita, namun akhirnya dimuliakan untuk menyelamatkan. Masuk kita pada bagian selanjutnya yaitu tipologi Kristus dalam peristiwa PL. Terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama pakaian Adam dan Hawa. Kita bisa melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 21, dan artinya di situ penutup dosa manusia melalui pengorbanan nyawa yang pertama. Yang kedua itu Bahtera Nuh, satu-satunya jalan keselamatan dari penghukuman murka Allah. Yang selanjutnya itu Paskah dan Keluaran. Kristus adalah anak domba Allah yang darahnya membebaskan umat manusia. Masuk kita pada bagian selanjutnya yaitu nubuatan Mesias dalam PL. Yaitu terbagi beberapa. Yang pertama kelahiran. Kita bisa melihat dari Yesaya pasal 7 ayat 14 yang mengatakan di situ seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. Masuk kita pada doa itu Yesus karya Kristus. Kita bisa melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 15, dan selanjutnya kematian. Kita bisa melihat dari Mazmur pasal 22 dan Yesaya pasal 53. Dan yang ketiga itu kebangkitan. Kita bisa melihat dari Mazmur pasal 16 ayat 10 mengatakan di situ bahwa karena engkau tidak akan membiarkan aku di dalam kubur, tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Masuk kita pada bagian yang selanjutnya yaitu tentang gelar-gelar Yesus dalam PL.
terbagi beberapa, itu yang pertama Yesus Kristus atau yang disebut dengan Yahweh, yang merupakan nama diri Allah dan Sang Pencipta yang diselamatkan Kristus dalam Perjanjian Baru. Yang kedua itu Yesus Kristus atau yang disebut dengan Elohim, yang menjelaskan bahwa dalam terlihat penggunaan nama atau gelar Elohim untuk Yesus Kristus. Elohim pendanda kata Yunani yaitu Theos. Yang ketiga itu tentang Adonai. Adonai ini menunjukkan bahwa pada Tuhan atau Tuan yang memiliki otoritas mutlak atau sejarah. Masuk kita pada bagian yang selanjutnya, itu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Terbagi beberapa. Yang pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus adalah dasar keselamatan dan bukti konsistensi rencana Allah sejak kekekalan. Masuk kita pada bagian selanjutnya, itu problematika inkarnasi. Problematika inkarnasi ini terbagi menjadi dua, itu pendebatan kristologi, yang merupakan munculnya berbagai ajaran setelah peristiwa inkarnasi melalui hakikat Kristus. Yang kedua itu ekhes atau monofistisme, yang merupakan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur atau yang disebut dengan ilahi. Masuk kita pada bagian yang selanjutnya, itu tentang inkarnasi Kristus. Terbagi beberapa, itu satu pribadi artinya itu dua natur. Allah sejati yaitu memiliki seluruh atribut keilahian yang kekal. Dan selanjutnya yaitu tentang manusia sejati, mengambil rupa manusia sepenuhnya tanpa dosa. Dan selanjutnya itu sarana penebusan, cara Allah mengenapi rencana penyelamatan manusia. Masuk kita pada bagian selanjutnya, itu tujuan inkarnasi. Terbagi beberapa, itu yang pertama menyatakan Bapa, yang artinya Yesus menyatakan Allah Bapa kepada manusia secara nyata. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 1 ayat 18 dan Yohanes pasal 14 ayat 9. Dan selanjutnya itu kurban penebusan, yang artinya menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bisa melihat dari Yohanes pasal 1 ayat 29 dan Ibrani pasal 9 ayat 26. Yang selanjutnya itu hancurkan iblis, artinya mematahkan kuasa maut dan menjadi teladan bagi umatnya. Kita bisa melihat dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Masuk kita pada bagian selanjutnya, yaitu tentang teori kronesis. Terdapat dari Filipi pasal 2 ayat 7. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama membatasi diri. Kristus mengusupkan diri secara sukarela dengan membatasi manifestasi kemuliaannya saat di bumi. Yang kedua itu tetap Allah. Pembatasan ini tidak menghilangkan esensi ilahinya dan tidak merusak kesatuan Tritunggal Kudus. Masuk kita pada bagian selanjutnya, yaitu selanjutnya kelahiran dan sisilah, yaitu kelahiran kehidupan Kristus. Kehidupan Yesus diawali dengan penyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Dan selanjutnya itu kebangkitan, atau yang disebut dengan pengorbanan Yesus. Dia disalibkan tanpa bersalah. Kematiannya disertai tanda-tanda ajaib. Kematiannya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Dan selanjutnya itu kurban perdamaian atau pemulihan. Istilah teknis perdamaian dua istilah. Yang pertama istilah katalas,
digunakan Paulus sebanyak 12 kali. Yang selanjutnya itu kematian Kristus, kurban pengganti sukarela. Kurban ini terbagi beberapa, yaitu kurban bakaran, kurban setapan, kurban perdamaian, kurban penghapus dosa, dan kurban penghapus salah. Masuk kita pada bagian selanjutnya, yaitu pengorbanan Kristus, jalan perdamaian. Istilah jalan perdamaian tidak dikenal dalam PL. Namun demikian, gagasan ini ditemukan dalam istilah gafirat yang berarti menutupi. Masuk kita pada bagian selanjutnya, yaitu kematian Kristus atau yang disebut dengan karya penebusan. Penebusan berarti pembayaran harga yang dituntun oleh Allah yang kudus bagi kelepasan orang percaya dan penindasan beban dosa. Masuk kita pada bagian selanjutnya, itu kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dasar dari iman Kristen. Masuk kita pada bagian selanjutnya, itu kenaikan. Kenaikan Kristus ke surga adalah penting dalam kristologi, sebab kebangkitan itu adalah langkah kedua dalam pemulihan Kristus yang dimulai pada kebangkitannya.